Hai teman-teman, selamat datang di channel Bunda Yaya Kitchen. Hari ini saya membagikan resep risoles isi sayur. Nah, gimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa di like dan subscribe, serta bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Mari membuat. Pertama-tama kita mau buat bumbu halusnya dulu. Di sini ada 2 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Dan 1 sendok teh garam. Ini digiling sampai halus. Setelah halus, kemudian kita sisihkan. Kemudian panaskan wajan dan beri sedikit minyak. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan dan masak hingga mengeluarkan aroma yang wangi. Kemudian masukkan irisan cabai rawit dan irisan daun bawang. Kemudian diaduk lagi sampai daun bawangnya layu. Kemudian masukkan irisan daun seledri. Dan diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata dan mengeluarkan aroma yang wangi. Kemudian masukkan kentang dan wortel yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Ini sebelumnya udah dicuci bersih dulu ya. Nah, kemudian ini kita aduk rata. Lalu masukkan air bersih secukupnya, ini dikira-kira aja. Yang penting jangan sampai airnya kelebihan atau airnya kekurangan, jadi kentang sama wortelnya itu nggak empuk. Nah, di sini saya nggak pakai tepung maizena, jadi airnya saya gunain sedikit hanya untuk bikin wortel sama kentangnya empuk aja. Nah, ini airnya udah mendidih, tapi kentang sama wortelnya belum terlalu empuk. Jadi ini kita tunggu sampai airnya susut, biar wortel sama kentangnya benar-benar empuk. Nah, ini airnya udah susut. Ini sengaja saya sedikit ditekan-tekan supaya kentangnya sedikit hancur. Ini kayak memberi kesan kalau isi dalam risolesnya itu jadi kental atau lumer gitu. Karena di sini saya nggak pakai tepung maizena, jadi ini kentalnya gara-gara kentang yang dilumat-lumat sedikit. Kalau teman-teman mau pakai tepung maizena juga nggak apa-apa, ini opsional aja. Nah, ini isian risolesnya udah jadi. Jangan lupa dicek rasa ya. Ini udah bisa dimatiin kompornya, terus kita dinginkan dulu. Kita lanjut buat kulitnya. Siapkan wadah dan masukkan 150 gram tepung terigu. Masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk dulu sampai rata. Masukkan 2 butir telur. Ini saya menggunakan telur suhu ruang. Lalu ini kita lanjut aduk lagi sampai semuanya tercampur dengan rata. Kemudian masukkan 250 ml air bersih. Nah, ini udah tercampur semua, udah nggak ada yang bergerindil. Kita saring dulu. Ini saya saring dulu supaya hasil kulit risolesnya nanti nggak bergerindil ya. Setelah disaring, adonan kulit risolesnya jadi lebih halus. Nah, lembut. Ini nanti pasti jadinya cantik banget.
Kemudian ini kita panaskan dulu teflonnya, beri sedikit minyak. Di sini juga boleh dioles pakai kuas gitu minyaknya. Kalau ini saya pilih pakai tisu aja biar rata. Kemudian tuang adonan ke dalam teflon. Nah, seperti ini diputar ya. Kalau misalnya ada lubang-lubang di adonan, ini bisa kita ambil sedikit adonan terus ditambalin ke adonan yang berlubang itu kayak gini. Nah, ini nggak apa-apa, biar mulus gitu. Ini masaknya pakai api kecil aja. Kita tunggu sampai pinggirannya itu mengering, baru kita angkat. Kalau pinggirannya udah mengering seperti ini, bisa disisir menggunakan garpu. Nah, kayak gini kita sisir aja. Ini nggak perlu dibalik, nggak apa-apa ya, karena dia udah mateng. Pelan-pelan diangkat. Ini juga saya masih amatir, jadi hati-hati, ini panas. Nah, kayak gini nggak nempel. Ini kita boleh oles lagi pakai minyak. Kemudian kita masukin lagi adonan kulitnya. Di sini saya menakar satu kulit risoles ini 1 sendok sayur. Nah, jadi kalau kayak lubang-lubang gini nih ditambal-tambalin aja nggak apa-apa. Kalau pinggirannya udah kering kayak gini, ini bisa langsung disisir aja. Ini tandanya udah mateng ya. Ini udah bisa kita angkat, nggak perlu dibalik lagi. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan kulit habis. Untuk cara mengisi risolesnya, ambil 1 sendok makan, isi risolesnya, kemudian kita letakkan di bagian atas, lalu dilipat. Nah, seperti ini. Ini dia hasilnya, cantik banget, kulitnya juga mulus. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai semua risolesnya terisi. Kita lanjut bikin adonan baluran. Ini 5 sendok makan tepung terigu dan air bersih secukupnya. Di sini jangan sampai adonannya terlalu encer atau terlalu kental, jadi disesuaiin aja. Teksturnya kayak gini, nggak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian kita sisihkan. Kemudian siapkan secukupnya tepung roti. Selanjutnya kita celupkan risolesnya ke celupan atau adonan yang cair dulu, baru kita masukkan ke dalam wadah yang berisi tepung panir atau tepung roti. Nah, ini sedikit dipijit-pijit ya, supaya tepung rotinya benar-benar nempel di risolesnya. Nah, kalau udah dibalurin semua kayak gini, simpan di dalam kulkas lebih kurang 15 menit supaya tepung panir sewaktu digoreng enggak bertebaran atau copot.
Setelah 15 menit kurang lebih di dalam kulkas, ini risolesnya udah bisa digoreng. Nah, untuk teman-teman yang mau di frozen juga bisa risolesnya, nggak harus langsung kita goreng semuanya. Untuk digoreng besok atau untuk sarapan besok pagi ini juga bisa ya. Nah, ini dia hasil risolesnya. Setelah digoreng, di kulit di luarnya crispy banget, kelihatan garing. Ini masih hangat ya, saya mau cobain dulu. Ini ukuran sedang yang dijual-jual di pasar. Nah, ini kelihatan di dalamnya itu isiannya lumer. Ini nggak perlu pakai tepung maizena, tapi di dalamnya itu isinya lumer banget. Nah, untuk teman-teman bisa langsung dicobain ya di rumah. Ini bikinnya gampang banget. Nah, sekian video dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe jika videonya bermanfaat, dan bunyikan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat mencoba.